Halo semuanya, apa kabar? Halo. Balik lagi ya, jumpa lagi di Sneakers Plus channel karena kita udah lama banget nih, kita udah nggak bikin konten lagi dan juga untuk sementara ini kayaknya kita dulu yang masuk frame. Betul. Selain biasanya Kak Mira sama Bang Tommy, jadi untuk saat ini kita dulu yang ngambil frame. Gantian Bang Tommy sekarang di belakang layar. Ya, oke. Untuk kalian semuanya yang udah mampir, thank you ya. Apalagi yang belum subscribe, kita minta tolong dulu untuk di-subscribe dulu agar kita tambah semangat lagi nih bikin konten-kontennya ya. Dan sebelum kita mulai, kayaknya kita akan saksikan berikut dulu nih. Le, gue mau beli sneakers nih, Le. Iya. Kira-kira yang bagus tuh di mana? Gue mau beli sneakers dari luar gitu. Oh, dari luar. Sebenarnya di Apa sih? ada tuh satu platform ya. Dia kalau nggak salah namanya dari S depannya tuh orangnya. Dari S. Dari S lah. Dari S. Oh, Sneakers Plus channel. Ya. Sneakers.plus. Sneakers.plus. Terus? Dia Sneakers.plus tuh bisa juga ngambil barang dari luar. Cuman kalau nggak salah sih, kalau untuk yang lagi tren itu, yang gue baru dengar beritanya belakangan itu ada case dari StockX. Wah, StockX. Iya, StockX itu kayak dia kayak apa ya? Apa tuh StockX? StockX itu kayak tempat jual sepatu. Oh, dia Jual platform. sneakers. Dia Iya. platform jual beli sneakers. Ada apparel juga, cuman di situ dia bisa ngebit gitu. Harganya bisa ngebit gitu. Bentar, gue terawang dulu. Kayaknya ada kasus itu. Oh, ada kasus. Iya. Iya. Gue terawang-terawang kayak dari nama StockX ini nih ada kasus nih biar gue terawang. Oh iya, ada masalah dia sama Nike tuh, Le. Iya. Kenapa Soalnya di sini tuh, Le? ada. Iya, tulisannya. Ini tulisannya langsung nih. Di sini ada tulisannya sebentar. Ya. Oke. Iya. Ya, jadi gitu. Untuk episode kita kali ini kita akan membahas soal kasusnya si Nike dengan StockX ya, Le, ya. Iya, jadi Nike yang menggugat StockX. Wah, ini kayaknya seru banget. Memang udah terjadi dari beberapa bulan lalu. Awalnya kasus ini apa namanya? NFT itu ya? NFT. NFT itu kayak model si Gozali waktu itu ya. Gozali. Cuman ini dalam lagi gue lu. Gozali. Oh enggak. dia Gozali, cuman dia mungkin kalau StockX ini bentuknya mungkin siluet gambar atau kayak gimana gitu. Gua nggak ngerti juga. Oh ini apa namanya? NFT itu kan kayak bentuk digital gitu nggak Iya, sih? Kayak digital. jual-jual bermerek ya. Jadi kan awalnya emang karena kasus itu dulu, kasus di NFT. Tapi katanya tuh StockX ini tuh menjual apa gambar desain-desainnya dari Nike. Iya. Tapi yang ngeluarin tuh StockX dan itu laku udah banyak banget ya. Iya, kalau nggak salah sampai 550 NFT barang. Tuh, wow, 550 NFT. kaya nggak tuh? Iya. Kaya StockX. Mungkin ya. Mulai dari situ Nike tuh udah mulai geram. Le. Jadi kayaknya anjir, produk desain gua, maksudnya itu kan produk gua yang dijual secara digital ya. Tapi kok dia yang kaya? Gitu. Tapi sih dengar kabar burung nih ya. Cuit gitu katanya. Burung tuh ngomongnya. Iya, katanya gitu. Terus katanya sih StockX ini udah dapet izin. Sudah dapat izin Katanya dari pihak Nike untuk ngeluarin desain yang digital itu yang dijual di NFT itu katanya ya. Katanya seperti itu. Pembelaan dari StockX-nya. Oh, pembelaan dari si pihak StockX. Iya. Dan kasus itu belum selesai, muncul lagi kasus apa? Kasus yang baru banget masih disangkal diduga Nike menggugat StockX menjual produk Nike palsu. Tuh. Sedangkan StockX sendiri dia ada mengeluarkan garansi untuk autentik. Jadi sebenarnya ini masih dipertanyakan juga ya. Pertanyakan ya. Jadi ceritanya gimana tuh dia? Dia ada membeli kalau nggak salah Jordan apa? Salah satunya sepatu. Salah satunya Jordan. Jordan 1 deh. Retro OG kalau nggak salah ya. Kunci itu ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita
munculin gambarnya di sini nih ya. Pokoknya salah satu sepatu itu dia beli 4 sepatu kan. Ada 4 sepatu dari StockX. Dibeli oleh pihak Nike. Iya, dan keempat-empatnya ternyata palsu. Jadi 4 sepatu ini tuh dibeli dalam kurun waktu 2 bulan. Dalam kurun waktu 2 bulan dia beli itu sepatunya totalnya jadi 4 dan ternyata 4-empatnya tuh palsu. 4-empatnya palsu. Kan kalau kayak gitu bingung gak sih? Iya. Apalagi kan yang bilang yang punya brandnya ya. Iya. Dia beli di StockX dan dia beli sepatu Nike ini di StockX, dites, beli 4 sepatu ternyata 4-empatnya palsu. Tapi nggak semudah itu. Untuk kasusnya tuh nggak sesimpel itu aja. Ternyata pembelaan dari StockX tersebut mengeluarkan statement juga karyawan Nike termasuk eksekutif seniornya Nike dia tuh menjual barang-barang Nike ini di platform StockX ya. Dia sebenarnya juga bukan cuma menjual, dia tapi membeli juga, membeli dan menjual. Dengan yang 4 sepatu tadi tuh itu udah ada ini ya, itu kan di StockX tuh suka ada pin loh yang di verify. Oh iya. Kalau ini tuh lolos apa? Lolos di legit. Ya legit yang pandan. Kok legit pandan? Lapis legit. Oh itu lapis legit, salah ya. Oke. Dan untuk sampai saat ini sih sebenarnya kasus ini tuh masih belum selesai juga. Udah dibawa juga ke pengadilan yang ada di Manhattan ya. Untuk kasus ini tuh seru banget sih. Jalannya kasus ini masih jadi misteri. Untuk hasil pengadilannya pun masih teka-teki loh. Iya, masih belum diputuskan oleh pengadilan. Masih belum diputuskan. Terlebih lagi ya, Nike kan ini suatu brand yang besar. Sedangkan performance StockX ini pun sudah mendunia juga. Cukup besar juga. Besar juga, jadi udah mendunia juga. Banyak juga ya orang yang tahu StockX loh. Jarang lah, yang pasti pencinta stiker tahu StockX kan. Dan untuk kalian makanya ya, kalau misalkan mau beli sepatu yang di tempat percaya aja lah. Iyalah. Pasti tahu dong di mana. Langsung buka Instagram kalian pastinya kan. Buka Instagram kalian, langsung ketik sneakers. That's right. Titik atau dot plus. Masuk marketing. Selain itu, Nike juga sebenarnya menuntut ganti rugi dan meminta pengadilan dan memaksa untuk StockX menghentikan penjualan NFT tersebut karena penjualan NFT terus itu masih terus berjalan. Terus berjalan. Jadi kayaknya nih ya menurut kita aja sih mungkin untuk kasus yang soal Nike beli 4 pasang sepatu itu ternyata palsu. Ada kaitannya mungkin ya? Ada kaitannya dengan kasus NFT nih menurut gue ya. Mungkin aja ini untuk mengabulkan pengadilan agar penjualan NFT yang dikeluarkan StockX itu dihentikan. Bisa jadi kan? Jadi kayak bikin kayak alibi nggak sih? Bikin kayak kasus yang lain ya. Biar Nike ini menang nih, biar lo nggak usah jual lagi tuh NFT yang atas nama logo gue gitu. Kayak gitu loh. Tapi bisa juga bener, soalnya kan itu Nike yang ngecek orangnya sendiri ya. Di sepatunya dia sendiri dicek sama dia bilang palsu. Mau gimana? Produknya dia yang keluarin. Quality controlnya dari dia. Begitu dia cek dia bilang palsu. Sebenarnya siapa yang tahu ini barang asli kan gitu? Iya. Kalau bukan si pembuatnya. Iya. Contohnya kan kayak ibu ngelahirin anak, ya kan? Dijual nih sama orang. Anak dijual. Iya. Terus ada yang bilang, tuh anak lu tuh gue beli. Lagi penjualan human traffic. Terus ibunya nih bilang, ini mah bukan anak gua nih. Gitu. Gue tahu anak gue yang mana, kayak gitulah. Namanya ibunya sendiri. Benar. Kayak gitu. Contohnya ya, bukan ngajarin tuh nggak boleh tuh. Tapi untuk StockX sendiri ya, karena kan dia kan emang mengeluarkan yang logo verified itu loh ya. Itu nggak hanya sembarang logo verified. Jadi dia emang punya tim dan itu pun memberikan perlindungan yang serius kepada pelanggan dan menginvestasikan jutaan dolar untuk memerangi penyebaran produk palsu yang dihadapi hampir setiap pasar global saat ini. Itu ibaratnya kayak asuransi ya. Asuransi gue berani nih soalnya dari tim gue, ini barang asli. Jadi gitu, ini tuh barang asli. Jadi garansi ya bang ya, garansi ini tuh udah gue cek legit lah pas segala macam. Kalau ini tuh barangnya oke, udah original. Jadi gitu. Itu nggak sembarang dia cek gitu sih. Kayak dia mungkin ada asuransinya itu bisa ada ganti rugi nggak? Iya, dia biasanya bisa menjamin atau merefund kan kalau dia itu produknya yang lain.
Ya, jadi StockX ini sebenarnya kalau ada yang belum tahu, sebenarnya StockX ini suatu platform atau suatu portal. Dia itu bisa untuk jual dan beli, dan itu bisa banyak barang. Jadi bukan cuma satu penjual, bisa beberapa penjual. Makanya harganya pun variasi. Iya. Bisa berbeda dari size-nya, ukurannya, dan bentuk model tipenya. Iya. Jadi semua orang tuh bisa jual dan beli di situ. Nah, selain itu sebenarnya StockX sendiri juga sudah menyiapkan timnya untuk mengecek kualitas keoriginalan sepatunya ini. Tapi kalau kayak gitu kan kita masih ragu juga dong. Namanya manusia, adanya terus ada juga istilah human error. Human error? Berarti bisa ada yang lolos aja dong. KW itu makin sini kan makin gila ya. Jadi memang ada yang harus bener-bener tahu aja tuh. Mungkin ada yang loss mungkin, ada yang loss itu ternyata palsu. Kita kan menurut kita aja ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi sebenarnya si StockX sendiri barangnya dia justru memerangi juga untuk peredaran sepatu-sepatu yang KW, fake yang nggak original. Makanya dia membentuk tim khusus itu. Cuman kan kita nggak tahu nih, betul. Kualifikasinya StockX-nya si StockX ini kayak gimana, masih kita juga belum tahu. Begitupun juga dengan si Nike. Kan kalau Nike itu mungkin QC-nya juga human juga, manusia juga gitu kan. Betul ya. Atau Nike punya kode-kode tertentu yang kita nggak tahu. Ya kan dia punya kode punya sendiri, ciri khas sendiri atau apa ya. Caranya dia yang nggak tahu sama orang umum, hanya dia yang tahu tuh bisa ngecek asli atau enggak, kita nggak tahu juga ya. Pokoknya kita nggak bisa ngejudge juga apakah ini memang yang dijual StockX ini palsu atau enggak, atau permainan belaka aja dari Nike masalah untuk kasus NFT. Kita belum tahu nih, karena sampai kita bikin konten video ini untuk kasusnya itu masih belum selesai, masih di dalam pengadilan ya, masih diproses. Jadi emang kita tunggu-tunggu banget, ini seru banget, ini emang kita lagi ikutin banget kasusnya. Dan kalau misalkan menurut kalian tuh gimana? Apakah ini permainan dari Nike atau memang dari StockX-nya barangnya bener-bener palsu? Wah. Ya, jadi menurut kalian mungkin seperti apa? Silahkan tulis komen di bawah ya. Oke, nanti kita berdiskusi di situ. Pokoknya kalau misalkan berita ini ada update terbaru lagi ya, hasil pengadilannya udah keluar, kita akan update lagi videonya ya. Pokoknya ini seru banget. Atau kalau misalkan ada asumsi lain menurut kalian, silahkan juga bisa komen di bawah ya. Kayaknya segitu aja. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dari sekarang. Di-share juga video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you semua yang sudah nonton. Bye-bye.